Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali belajar di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan penilaian harian 2. Berarti setelah penilaian harian 2, hari ini kita akan memasuki bab baru. Namun sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita lafalkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Ya, anak-anak, Bu Rizky ingatkan ya, pembiasaan pagi tadarus itu selalu dilakukan ya sebelum kalian mulai pelajaran pagi hari, sebelum mulai learning, tetap tadarus pagi hari selalu dilakukan. Oke, hari ini pelajarannya yang akan kita pelajari materinya yaitu bab 3, menemukan informasi dalam buku sejarah. Nah, di buku paket kalian ini ada di bab 4. Jadi untuk bab 3 ini loncat satu bab ke bab 4 ya, tapi Bu Rizky masukkan ke dalam bab 3. Tapi di buku kalian ini masuknya di bab 4 karena Bu Rizky menyesuaikan dengan Kadik semester 1. Seperti itu. Jadi hari ini itu teksnya adalah teks buku sejarah. Nah, berarti kalau buku sejarah berarti buku yang di dalamnya memuat informasi tentang sejarah. Sejarah itu berarti kan peristiwa yang pernah dilalui. Nah, ada sejarahnya, ada perjuangannya, seperti itu. Nah, kemudian informasi yang tertulis dalam buku sejarah itu merupakan informasi yang di dalamnya terkandung unsur adik simba. Adik simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya 5W1H. Di bahasa Indonesia kita punya istilah sendiri yaitu adik simba. Nah, di bab 3 ini itu KD-nya adalah 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi nanti tujuannya kalian setelah membaca teks sejarah itu kalian bisa menemukan informasi yang ada di dalam teks tersebut dengan menggunakan kata tanya adik simba ini. Nah, ini Bu Rizky jelaskan dulu tentang unsur adik simba. Tentunya kalian sudah pernah mendengar, sudah pernah dijelaskan juga, sudah pernah tahu. Kita belajar kembali, mungkin ada yang lupa, supaya ingat lagi ya. Unsur adik simba yang pertama itu ada apa? Nah, apa? Kata tanya ya. Kata tanya apa itu untuk menjawab pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. Nah, kata tanya apa ini tujuannya untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Misalkan dalam pertanyaan apa peristiwa yang terjadi hari ini. Nah, itu unsur adik simba apa. Kemudian ada di mana. Ini fungsinya untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa. Di mana peristiwa ini terjadi, kalau dibuat kalimat seperti itu. Nanti kan jawabannya pasti berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian ada kapan. Kapan ini untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi?
Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti jawabannya berkaitan dengan waktunya, tanggalnya, bulan, jam, seperti itu. Kemudian siapa? Siapa ini untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Berarti misalkan pertanyaannya, siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? Nah, berarti kan jawabannya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, orangnya. Kemudian kata tanya mengapa, ini untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan sebab terjadinya peristiwa. Misalnya kalimatnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, berarti kan jawabannya karena sebab, nah, alasannya jawabannya nanti, sebab terjadinya peristiwa tersebut. Terakhir ada bagaimana. Ini untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Kalau dalam kalimat tanya, bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kita akan mendapatkan jawabannya nanti tentang proses terjadinya peristiwa itu. Jadi, kata tanya ini kita gunakan untuk menemukan informasi yang ada dalam teks sejarah. Kita buat pertanyaan dengan kata tanya ini, kemudian jawabannya nanti ada dalam teks tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak, unsur adik Simba. Nah, ini ada contoh teks sejarah ya. Bacalah kutipan dalam buku sejarah, bisa kalian buka di buku paket di halaman 73. Judul teksnya adalah Pembacaan Teks Proklamasi. Ini Bu Rizky ambil contoh satu paragraf pertama. Di Pegangsaan Timur nomor 56, Rumah Bung Karno, pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, sudah ramai didatangi para pemuda. Pagi itu, Es Suhud, seorang anggota barisan pelopor yang menjadi komandan pengawal rumah Bung Karno, sibuk mempersiapkan upacara. Nah, berarti ini kan berkaitan dengan sejarah ya, yaitu sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari teks sejarah ini tentunya kita bisa menemukan informasi. Coba kita cari dengan menggunakan kata tanya 6 tadi. Nah, ini informasi yang ada dalam paragraf pertama pembacaan teks proklamasi. Misalkan dari kata tanya apa? Berarti apa peristiwa dalam paragraf tersebut? Yaitu upacara. Upacara kemerdekaan. Kemudian di mana terjadinya peristiwa? Di Pegangsaan Timur nomor 56 Rumah Bung Karno. Kapan terjadinya peristiwa? Di sini. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Es Suhud dan Bung Karno. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, untuk mempersiapkan upacara. Kemudian yang terakhir kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan atau proses terjadinya upacara itu, peristiwanya kan? Yaitu sibuk. Nah, di sini bagaimana? Keadaan bisa, bagaimana tuh mengacu ke keadaan juga bisa. Nah, seperti ini anak-anak ya. Cara menemukan informasi dalam teks sejarah dengan menggunakan unsur adik Simba. Nah, kemudian tugas yang harus kalian kerjakan yaitu bacalah kutipan teks dalam buku sejarah yang berjudul Pembacaan Teks Proklamasi. Karena itu kan masih ada paragraf-paragraf yang lain, ada banyak paragraf ya. Bu Rizky baru memberikan contoh paragraf pertama saja. Setelah kalian baca, kerjakan tugas individu halaman 76 sampai 77 di buku paket. Tuliskan informasi sesuai unsur adik Simba. Kemudian tugas ditulis sendiri dan kumpulkan tepat waktu. Jadi tugasnya seperti yang Bu Rizky contohkan tadi. Seperti itu anak-anak ya, materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.